Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Heru Kurniawan selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Kantor Desa Sungai Duren. Baiklah, saya akan langsung saja masuk ke latar belakang. Desa merupakan struktur pemerintah terendah dalam sistem administrasi negara yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Dalam era digital seperti sekarang, digitalisasi pelayanan publik di desa menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan transparan. Namun kenyataannya, belum semua desa di Indonesia menerapkan digitalisasi secara merata. Salah satu contohnya adalah Desa Sungai Duren yang hingga saat ini belum memiliki website resmi maupun sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Pengaduan masyarakat masih dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses tindak lanjut oleh aparatur desa. Kondisi ini juga menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web yang mampu mendukung proses penyampaian, pencatatan, dan penanganan pengaduan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. Di sini, saya sebagai penulis akan merancang sebuah sistem pengaduan masyarakat di Desa Sungai Duren. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi aktif pada masyarakat Desa Sungai Duren. Lalu, identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, tidak adanya sistem pengaduan berbasis web. 2. Pengaduan tidak terdokumentasi. 3. Warga kesulitan menyampaikan keluhan langsung. 4. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi di pelayanan desa. 5. Ketertinggalan digital dibanding desa lain. Batasan masalah pada penelitian ini, sistem hanya mencakup pengaduan masyarakat, belum mencakup pelayanan administrasi lainnya. 2. Sistem berbasis web dan diakses melalui perangkat komputer atau smartphone. 3. Hanya digunakan oleh masyarakat dan perangkat desa Sungai Duren. Tujuan pada penelitian ini yang pertama, merancang dan membangun sistem pengaduan masyarakat berbasis web di Desa Sungai Duren. 2. Meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan pengaduan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhannya. Lalu, manfaat pada penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, masyarakat. Sistem ini mempermudah menyampaikan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Lalu ada pemerintah desa. Sistem ini membantu dalam pencatatan dan penanganan aduan secara lebih rapi dan struktur. Sementara itu, bagi saya sebagai peneliti, menjadi sarana untuk menambah pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web di lingkungan desa. Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengaduan masyarakat di kantor desa, termasuk dengan manual dan tindak lanjutnya. Lalu ada dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, alur kerja, dan arsip laporan pengaduan yang masih dilakukan secara manual. Yang 3, studi kepustakaan, mengkaji teori dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk perancangan sistem. Yang 4, wawancara, dilakukan dengan masyarakat dan sekretaris desa untuk mengetahui kendala serta harapan terhadap sistem pengaduan yang lebih baik. Kemudian sistem menggunakan UML. Nah, dalam pengembangan ini saya menggunakan Unified Model Language atau UML untuk memvisualisasikan alur dan struktur sistem secara sistematis. Beberapa diagram yang saya gunakan antara lain adalah use case diagram, menjelaskan interaksi antara aktor, masyarakat, dan admin dengan sistem seperti pengiriman, laporan, verifikasi, hingga pemberian tanggapan. Lalu ada activity diagram, menggambarkan alur aktivitas dari pelaporan hingga penanganan pengaduan secara dinamis. Dan 3, space diagram, menunjukkan urutan interaksi antar objek sistem mulai dari pelaporan hingga respon yang diberikan. Dan yang keempat ada kelas diagram,
mendeskripsikan struktur data sistem termasuk entitas seperti pengguna, admin, panduan, dan respon beserta relasinya. Lalu, pada model pengembangan sistem, saya menggunakan sistem development lifecycle atau SDLC dengan pendekatan waterfall. Kenapa saya memilih waterfall? Karena memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Model ini sangat cocok untuk mengembangkan sistem pengaduan masyarakat berbasis web yang ingin saya buat di kantor Desa Sungai Duren. Karena di mutas sistem sudah dapat didefinisikan sejak awal, di mana di sini saya pada pengembangan sistem saya yaitu terdapat 6 tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Nah, dari pengertian saja, waterfall adalah bangan air atau kita harus mengerjakannya satu persatu baru boleh lanjut ke step selanjutnya, tidak boleh lompat pengerjaannya. Nah, itulah alasan saya memilih waterfall, karena saya akan mengerjakan sistem ini mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian sistem, penerapan, dan pemeliharaan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Heru Kurniawan selaku dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.